Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat semua? Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K untuk guru PJOK SD SMP. Mari kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Guru PJOK selalu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian yang dilakukan tersebut adalah penilaian A. Sumatif untuk tujuan remedial yang dilakukan di akhir semester. B. Sumatif untuk tujuan pengayaan peserta didik yang dilakukan di akhir semester. C. Formatif untuk perbaikan RPP dan proses pembelajaran yang dikembangkan untuk pertemuan berikutnya. D. Formatif untuk pengayaan peserta didik dan dilaksanakan di akhir semester. E. Sumatif untuk tujuan remedial bagi peserta didik yang kurang dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah baik dan dilakukan di akhir semester. Baik, kata kuncinya adalah penilaian untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau KD. Jadi apakah itu tes formatif atau tes sumatif? Contohnya kalau tes formatif itu seperti penilaian ulangan harian. Kalau tes sumatif contohnya seperti penilaian ulangan semester. Silakan teman-teman untuk mencoba menjawabnya. Soal nomor 2. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran permainan bola voli adalah A. Tes lisan, B. Tes tertulis, C. Penugasan, D. Unjuk kerja, E. Observasi. Kata kuncinya adalah penilaian kompetensi sikap berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran permainan bola voli. Soal nomor 3. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penilaian. Baik, kita ambil kata kuncinya, yaitu suatu alat atau prosedur untuk mengukur kemampuan aktivitas jasmani. Soal nomor 4. Urutan latihan untuk mengajarkan keterampilan permainan bola besar terdiri dari A. Koordinasi gerak, menguasai teknik dasar penguasaan bermain, B. Penguasaan teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain, C. Menguasai teknik dasar, koordinasi gerak, penguasaan bermain, D. Koordinasi gerak, penguasaan bola, penguasaan teknik bermain, E. Pengenalan bola, koordinasi gerak, penguasaan bermain. Nah, di dalam soal ini terdapat kata urutan latihan, maka kita harus memilih jawaban yang menyusun atau bertahap secara step by step dari hal yang paling mendasar sampai ke tingkat yang sudah mahir. Soal nomor 5. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan penting untuk disajikan pada setiap satuan pendidikan karena memiliki esensi A. Bagian integral dari pendidikan secara umum berupa aktivitas jasmani yang bertujuan meningkatkan individu secara organik dan neuromuskular. B. Bagian integral dari pendidikan secara umum berupa aktivitas jasmani yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan sosial. C. Bagian parsial dari pendidikan secara umum berupa aktivitas jasmani yang bertujuan meningkatkan individu secara intelektual dan sosial. D. Bagian parsial dari pendidikan secara umum berupa aktivitas jasmani yang bertujuan meningkatkan individu secara organik dan neuromuskular. E. Bagian parsial dari pendidikan secara umum berupa aktivitas jasmani yang bertujuan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan sosial. Baik, di dalam pilihan yaitu ada kata integral dan parsial. Integral itu yaitu
secara keseluruhan, sedangkan parsial itu bagian dari keseluruhan. Maka pilihlah jawaban yang menyeluruh secara utuh. Soal nomor 6, fungsi utama jantung adalah A. Menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. B. Memompa air ke seluruh tubuh. C. Memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. D. Mencerna makanan yang masuk ke tubuh. E. Membuang racun kadar garam yang berlebihan. Berikutnya soal nomor 7. RJP atau CPR adalah tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Istilah RJP atau CPR adalah A. Reputasi jantung paru atau cardiovascular resuscitation. B. Reduksi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. C. Resusitasi jantung paru atau cardiovascular resuscitation. D. Resusitasi jantung paru atau cardiopulmonary resuscitation. E. Restorasi jantung paru atau cardiology resuscitation. Nah, ini maksudnya adalah kepanjangan dari RJP atau CPR. Soal nomor 8. Respect, excellence, dan friendship, sebuah slogan yang harus dijunjung oleh setiap olahragawan. Slogan yang dimaksud adalah nilai-nilai A. Setiap kejuaraan multi-event. B. Sportivitas. C. Fair play. D. Olimpiade. E. Piagam pendidikan jasmani internasional. Baik, kita ulas kembali bahwa respect itu merupakan sikap saling menghargai, kemudian excellent, sikap pantang menyerah dan unggul dalam prestasi, kemudian friendship merupakan sikap persahabatan, simpati, dan empati. Dari ketiga nilai-nilai tersebut merupakan slogan yang sering digunakan pada event seperti apa? Selanjutnya soal nomor 9. Seorang atlet tenis memegang raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik. B. Isometrik. C. Ekstrinsik. D. Fleksi. E. Ekstensi. Nah, ada beberapa tipe kontraksi otot, diantaranya yaitu kontraksi konsentrik, kontraksi ekstrinsik, dan kontraksi isometrik. Untuk kontraksi konsentrik, contohnya seperti ketika sedang mengangkat atau memindahkan benda. Kemudian kontraksi ekstrinsik, contohnya seperti saat meletakkan benda. Dan kontraksi isometrik, contohnya seperti sedang membawa benda dengan kekuatan pull. Soal nomor 10. Persamaan pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan adalah A. Ketiganya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. B. Ketiganya merupakan proses pendidikan. C. Ketiganya menggunakan olahraga sebagai media pendidikan. D. Ketiganya dapat dilakukan di lingkungan sekolah. E. Ketiganya dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Soal nomor 11. Ciri-ciri khusus yang terkandung dalam olahraga bela diri pencaksilat adalah A. Menggunakan seluruh bagian tubuh. B. Dilakukan dengan tangan kosong. C. Cukup tenang dan lemas. D. Dilakukan dengan menggunakan senjata. E. Dilakukan dengan tenaga full. Jadi ini ada ciri khusus dalam pencaksilat yang sering kita lakukan biasanya
Di antaranya sikap tenang, lemas, rileks, tapi tetap waspada. Kemudian menggunakan prinsip timbang badan dan memanfaatkan setiap serangan lawan serta menggunakan kecepatan, kelenturan, dan kelincahan. Nomor 12, perhatikan gambar di samping. Ginjal terletak pada nomor berapa? Silakan perhatikan gambarnya. Di sini ada beberapa gambar. Di antaranya ada paru-paru, jantung, otak, termasuk ginjal terletak pada nomor berapa? Nomor 13, perhatikan gambar di samping. Sendi peluru terletak pada nomor berapa? Di sini juga dalam persendian ada yang dinamakan dengan sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan yang ditanyakan adalah sendi peluru. Ini terletak pada nomor berapa? Nomor 14, merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke yang sulit. Merupakan peranan guru PJOK dalam gaya mengajar. A. Resiprokal, B. Latihan, C. Konvergan, D. Komando, E. Inklusi. Baik, kita akan mengingat kembali untuk gaya mengajar resiprokal, yaitu siswa lebih aktif, sedangkan gaya mengajar latihan itu lebih ke perorangan. Kemudian gaya mengajar konvergan seperti diskusi untuk menemukan konsep-konsep atau ide. Kemudian gaya mengajar komando lebih bergantung pada guru, dan gaya mengajar inklusi yaitu penyajian materi yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Silakan pilih jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan soal di atas. Soal nomor 15. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Laporan tertulis. 4. Penilaian diri. 5. Tes tertulis. Pertanyaannya, teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 2, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Soal nomor 16. Proses perubahan pada diri seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tugas kesehatan individu dan masyarakat adalah pengertian dari A. Penjas orkes, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Pendidikan jasmani, E. Budaya hidup sehat. Soal nomor 17. Seorang guru akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi dasar tiap materi ajar. Guru melakukan hal tersebut. Tujuan utamanya untuk A. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas, B. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, C. Memperbaiki proses pembelajaran, D. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, E. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar semester. Nomor 18. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi prinsip A. Penilaian hasil pembelajaran, B. Penilaian untuk pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor.
nomor 19. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun. B. Menghargai. C. Menganalisis. D. Bekerja sama. E. Mentoleransi. Soal nomor 20. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetitif atau sport pada aspek penilaian adalah: A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan penilaian olahraga kompetisi dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan penilaian olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan penilaian olahraga pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan penilaian olahraga pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan penilaian olahraga pada aspek psikomotor. Silakan Bapak Ibu sahabat semua untuk mencocokkan dengan kunci jawaban tersebut. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang tepat, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap kuncinya atau solusinya adalah belajar dengan semangat. Semangat dan semangat. Semoga Bapak Ibu sahabat semua diberikan kemudahan dan lulus pada tes P3K pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.